Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita. Wah, ini barangnya bagus ya. Semoga anak-anak hari ini senang mendapatkan barang ini. Tapi kok ada yang ketinggalan ya? Wah, saya harus balik lagi nih. La 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 la. Mana semua ya? Kok pada sepi banget ini? La 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 la. Mama. Hoi. Halo Kiki. Halo. Hari ini naik apa? Kok pagi banget datangnya? Kamu jaga pagi. Iya dong. Aku naik kaki itu, soalnya rumahku kan di situ tuh, deket tuh. Oh, di situ. Kamu naik apa tuh? Aku hari ini naik motor, anginnya wush 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 wush. Oh, asik dong. Ya dong. Ngomong-ngomong, kelas kita kok sepi ya? Kak Nial mana ini? Iya, sepi banget ya. Nggak tahu Kak Nialnya kemana. Oh iya, itu apa itu di meja itu? Bagus. Oh, iya, bagus Mainan, banget. ada mainan. Iya, ada kapal-kapalan juga. Wah, mau ambil. Tunggu. Kenapa? Emang boleh dimainin? Boleh aja, mumpung nggak ada orang ini. Pinjem. Ya kalau bagus bawa pulang. Nggak boleh, itu namanya pencuri. Oh, iya. Ya, Is, nggak apa-apa lah, kan nggak ada tahu. orang. Dosa. Anak Tuhan nggak boleh mencuri, nggak baik. Ya, mainin dulu. Yeah. Oke deh, ayo kita ambil. Ambillah. Shalom, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan, semoga tetap dalam anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Gimana? Udah siap ibadahnya kali ini? Yo, semangat. Wah, halo. Ya, ini. Aku kenalin. Ini namanya Kiki. Yang ini namanya Momo. Say hi. Halo. Oke. Kiki sama Momo udah siap nemenin Kak Damai hari ini. Semangat ya teman-teman di rumah. Silakan Kak Damai undang berdiri. Kita pujikan kasihnya seperti sungai. Sambil bertepuk tangan ya.
silakan duduk semuanya teman-teman. Tadi kita udah pujikan penuh dengan semangat. Sekarang tadi udah duduk ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur atas setiap kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami setiap harinya Tuhan. Terlebih lagi kesempatan kami untuk kembali beribadah kepadamu pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Juga berkati guru yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kiranya firman yang telah disampaikan boleh berguna bagi kehidupan kami setiap harinya. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oh iya, minggu lalu kita memperingati apa? Ada yang tahu? Iya, benar, Pentakosta. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan untuk memberikan kita kuasa memberitakan Injil. Tapi kan sekarang kita nggak bisa kemana-mana nih. Gimana ya caranya kita buat memberitakan Injil? Kemarin kan udah dikasih tugas. Tugasnya membuat video kesaksian. Yuk, sekarang kita saksikan kesaksian dari salah satu teman kita. Check it out. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yeskiel. Saya mau menceritakan tentang kasih Tuhan. Beberapa hari saya mengalami sakit demam tiba-tiba. Sebenarnya saya juga kesulitan, papa mama kebingungan karena tidak bisa ke dokter karena musim corona. Papa mama memohon Tuhan Yesus menolong saya. Papa mama memberi saya obat demam dan vitamin. Dan saya juga istirahat banyak. 2 hari kemudian Tuhan menjawab doa kami. Saya bisa sehat kembali karena pertolongan Tuhan Yesus. Teman-teman, walaupun kita mempunyai kesulitan yang susah, Tuhan tetap menolong kita. Dadah. Nah, sekarang kita tadi udah lihat kan kesaksiannya teman-teman gimana? Semoga memberkati kalian semua ya. Juga berlaku buat anak-anak se-Indonesia. Buat teman-teman yang lain, jangan lupa buat juga ya untuk memberitakan Injil. Ini penting banget loh. Kita jadi berkat buat orang lain. Yuk, sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan burung pipit. Nah, ini baru lengkap ya. Tadi ini yang ketinggalan. Sekarang sudah lengkap. Tapi
Kok kurang satu ya? Tadi rasanya saya taruh di sini. Ada mainan kunci. Gantungan kunci. Ada Kiki. Ada Momo. Halo Kiki. Halo Kak. Halo Momo. Gimana Halo. kabarnya? Baik Nah, Kak. puji Tuhan ya kita bisa bersama-sama hari ini. Ya. Tapi kakak mau tanya ini. Kalian tadi lihat gak gantungan kunci di atas meja? Kiki bilang. Nggak tahu kak, aku nggak tahu. Kiki tahu nggak? Enggak Kak. Masa sih? Tadi lo Kaniel ingat di sini, taruh di sini. Ayo, kalau ada yang ngambil ngaku aja. Mana ini? Buruan, kamu aja yang bilang Kiki. Iya Kak, aku yang ambil tadi. Loh, kenapa diambil? Kenapa nggak minta izin dulu? Soalnya bagus, mau aku simpen di rumah. Wah, Kiki, anak baik. Ya, ingat bahwa mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin itu sama dengan mencuri. Ya, Oh iya. mana barangnya sekarang? Iya Kak. Ini Kak, barangnya maaf ya Kak ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, lain kali nggak boleh ngulangi lagi ya. Iya Kak. Kiki sih, maaf ya kak. Ya, sama-sama. Oke ya, kita akan dengar firman Tuhan dulu ya. Kiki dan Momo, kita akan berdoa. Juga adik-adik di rumah, hai. Kita akan berdoa bersama-sama, kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami telah memuji Tuhan dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong, memberkati kami supaya kami bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh iya Kak, aku mau Ya, tanya. Kiki. Kalau berdosa kan barangnya Tuhan ya mungkin ya kalau di gereja gitu. Ini kan ambil barangnya Kak Niel, bukan barangnya Tuhan. Apa itu juga dosa? Maksudnya Kiki, kalau ambil barangnya Kak Niel bukan dosa gitu ya? Iya. Oh gitu. Nah, adik-adik ya yang ada di rumah juga Kiki dan Momo, mencuri itu sama dengan mengambil sesuatu milik orang lain. Nah, tadi kan kamu ngambil miliknya Kaniel ya? Iya. Nah, tapi walaupun ini miliknya Kaniel, tapi ini pemberian dari Tuhan, ya. Oh, iya. Tuhan itu memiliki segalanya, kemudian Dia memberikan sebagian untuk kita supaya kita bisa gunakan, supaya kita bisa hidup. Nah, dengan Kiki mengambil miliknya Kaniel yang dari Tuhan, itu sama saja mengambil miliknya Tuhan, dan itu kita berdosa kepada Tuhan. Masih ingat nggak perintah ke-8? Ada yang ingat? Masih. Aku kak. Apa bunyinya? Jangan mencuri. Nah, itu ya, jangan mencuri. Nah, Tuhan mengajari kita di dalam perintah itu supaya apa? Supaya kita tidak mencuri. Karena mencuri itu adalah melakukan perbuatan yang tidak adil, ya. Iya. Tidak adil tuh bagaimana sih kak? Nah, tidak adil itu adalah curang, ya, sama dengan curang atau melakukan sesuatu di luar aturan atau melawan aturan, ya. Misalnya adik-adik ya, kalau kita merampok uang di bank, gitu ya, itu kan sama dengan perbuatan yang curang atau melawan hukum. Saya kan nggak pernah merampok di bank tuh kak. Berarti saya nggak pernah mencuri. Nah, benar sekali ya, Momo memang belum pernah merampok di bank, ya. Tapi ingat baik-baik bahwa mencuri itu tidak hanya merampok uang di bank, tetapi kalau kamu pernah mengambil barang temanmu misalnya, kalau kamu pernah mencontek jawaban temanmu di kelas, atau mungkin pernah merusak barang temanmu, itu juga sama dengan perbuatan mencuri. Oh iya Kak.
Ya, Kiki? Aku pernah menemukan uang, Kak, waktu istirahat di dalam kelas. Ya. Terus karena nggak ada orang, aku pakai deh buat jajan. Hehehe. Apa itu juga mencuri, Kak? Hehe. Nah, dengar ya baik-baik ya Kiki, juga Momo dan adik-adik semua. Kalau kita menemukan uang di mana saja, itu kan uang itu bukan milik kita kan, betul? Nah, itu miliknya orang lain. Nah, seharusnya sikap yang baik adalah mengembalikan uang itu kepada pemiliknya. Tapi pertanyaannya, kita kan nggak tahu pemiliknya. Bahkan waktu kita ambil uang itu kan nggak ada orang yang melihat. Nah, sebagai anak Tuhan, karena itu bukan milik kita, kita harus kembalikan. Kalau itu kamu temukan di sekolah, berarti kamu harus titipkan ke wali kelasmu atau titipkan ke satpam dan beritahu bahwa ini ada uang aku temukan, nanti tolong kembalikan kepada anak yang kehilangan uang. Nah, itu perbuatan yang baik. Karena apa, adik-adik? Karena hal itu uang itu bukan milik kita ya. Maka kalau kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita, sekalipun tidak ada yang lihat, itu sama saja dengan berdosa. Nah, masih ada lagi loh, tidak hanya mengambil uang yang jatuh atau uang yang ada di pinggir jalan ya, tetapi kalau misalnya tadi kan sudah kakak katakan, kalau kamu mencontek jawaban teman di kelas, atau misalnya waktu Kiki dan Momo lagi main nih, kemudian tiba-tiba Kiki bilang aturannya begini dirubah-rubah ya, supaya Kiki pada akhirnya jadi pemenang, itu juga namanya curang ya. Atau misalnya tiba-tiba barangnya Momo itu rusak, kemudian dia rayu-rayu Kiki gitu, ayo dong barangnya kita tuker ya. Nah, sementara barangnya Momo kan rusak, barangnya Kiki bagus, itu juga namanya apa? Perbuatan yang tidak adil. Nah, mencuri tadi itu adalah melakukan sesuatu yang tidak adil dan curang. Ya, jadi kalau kamu melakukan hal-hal yang kakak jelaskan ini, berarti kamu melakukan perbuatan mencuri atau melanggar perintah Tuhan yang ke-8. Kakak, Ya? aku sekarang mau nanya, Ya, bagaimana silakan. kalau merusak barang teman? Apa itu juga termasuk mencuri? Nah, memang adik-adik yang ada di rumah dan juga Kiki dan Momo memang sepertinya merusak barang orang lain itu bukan mencuri ya, karena kita tidak ambil barangnya. Barangnya hanya kita rusak kemudian kita tinggal. Tapi adik-adik, itu bisa disebut mencuri karena apa? Dengan merusak barangnya teman, otomatis teman kan harus perbaiki. Dia harus keluarkan uang lagi untuk perbaiki mainan. Itu kan sama saja perbuatan yang tidak adil, tidak benar. Itu melanggar juga hukum yang ke-8. Oh gitu, Kak. Ya. Oh iya, Kak. Kalau misalnya yang dirusak punya sendiri gimana, Kak? Nah, ini beda lagi ya. Kalau misalnya kamu merusak barang sendiri. Nah, ini ada prinsip firman Tuhan. Tadi kan di awal kakak sudah sampaikan bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan. Ingat nggak? Ya, Iya. jadi Tuhan memberikan kita berkat-berkatnya untuk kita bisa gunakan dengan baik. Dia berikan kita uang, dia berikan kita apalagi kira-kira yang kamu ingat? Rumah. Dia berikan rumah, Makan, ya, makan. dia berikan makan, dia berikan mainan gitu ya. Iya. Nah, semua itu Tuhan titipkan untuk apa? Supaya kita tercukupi. Tapi ingat adik-adik, karena itu dari Tuhan, kita perlu apa? Jaga baik-baik, harus kelola dengan hati-hati ya. Jangan sembarangan menggunakan atau merusak, karena itu adalah milik Tuhan. Ingat bahwa Tuhan menyediakan segala kebutuhan kita dengan cara seperti itu. Maka kita harus jaga baik-baik. Udah ngerti? Iya, iya, iya. Ya. Kakak, sekarang Ya. aku mau tanya lagi. Apakah Allah menyediakan semua yang kita perlukan? Saya pernah meminta sesuatu kepada Tuhan dalam doa, tapi kok belum dijawab.
Tadi katanya kakak Allah menyediakan. Oh iya. Nah, adik-adik, Kiki dan Momo dan adik-adik yang ada di rumah, kita percaya bahwa Allah itu menyediakan segala kebutuhan kita di dalam Yesus Kristus. Tapi adik-adik, kadang-kadang kan kita tidak tahu mana yang jadi kebutuhan dan mana yang jadi keinginan. Ya, adik-adik tahu nggak perbedaan antara keinginan dan kebutuhan? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu ya. Nah, Tuhan itu sangat mengerti tentang apa? Kebutuhan kita. Ya, tapi kadang-kadang kita merasa waktu kita doa itu kan sepertinya kita sedang dalam apa? Dalam kebutuhan. Tapi sebenarnya belum tentu itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu sebabnya walaupun kamu sudah doa, kalau Tuhan tahu itu bukan kebutuhanmu, maka Tuhan tidak akan memberikan. Nah, apakah Tuhan melanggar janjinya? Ya, tentu saja tidak ya. Tuhan tidak sedang berbohong, Tuhan tidak sedang menipu. Karena apa? Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Ya, Tuhan tahu semua kebutuhan adik-adik, ya. Nah, kadang-kadang adik-adik kebutuhan itu bukan hanya dalam bentuk uang, ya. Tapi Tuhan juga memberikan kita kebutuhan seperti misalnya kebutuhan emosional. Sehingga waktu kamu pengen marah, ya, pengen mau memukul temanmu karena kamu lagi marah, Tuhan berikan kita kebutuhan apa? Waktu itu Dia berikan kita apa? Kesabaran. Nah, selain itu Tuhan juga mencukupi kebutuhan kita, misalnya apa? Kebutuhan rohani, sehingga sekalipun masa-masa sulit, sekalipun kita lagi mengalami penderitaan, kita bisa kuat. Karena apa? Tuhan memberikan kita kebutuhan sesuai dengan keadaan yang kita alami. Waktu kita sulit, waktu kita menderita, Tuhan beri kita kekuatan, ya. Sehingga kita tidak jadi anak yang meninggalkan Tuhan, tetapi kita tetap di dalam Tuhan Yesus. Nah, Ya, paham. Iya kak, makasih kak. ya sama-sama. Nah, anak-anak, Kiki dan Momo dan adik-adik yang ada di rumah, pernah nggak dengar cerita bangsa Israel yang keluar dari Mesir? Pernah ya? Kiki pernah dengar nggak? Pernah, Kak. Pernah ya. Iya. Nah, waktu itu bangsa Israel itu dibawa keluar oleh Tuhan dari Mesir menuju mana? Kanaan ya, menuju Kanaan. Tapi waktu itu adik-adik, orang Israel, mereka melewati padang gurun. Mereka mengalami apa? Kelaparan karena kehabisan makanan. Tapi Tuhan menyediakan makanan buat mereka, yaitu melalui apa? Memberikan mana setiap hari, juga memberikan apa lagi? Burung puyuh. Burung puyuh kepada mereka. Senang ya? Tuhan menyediakan kebutuhan mereka setiap hari. Nah, apakah Allah juga sama menyediakan kebutuhan kita seperti bangsa Israel? Misalnya adik-adik, tiba-tiba pagi-pagi kita lagi lapar nih, ya. Kemudian Tuhan tiba-tiba taruh di depan rumah ada kresek, isinya apa? Roti, burger, isinya es degan gitu ya. Ya, nggak mungkin ya seperti itu ya adik-adik. Tapi gimana caranya Tuhan mencukupi kebutuhan kita? Apakah seperti bangsa Israel di padang gurun? Atau bagaimana? Kita kan tidak sedang di padang gurun, ya. Tapi firman Tuhan berkata di Efesus 4 ayat 28 adik-adik, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, ya, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, adik-adik, biasanya Allah menyediakan kebutuhan kita di zaman ini dengan cara apa? Dia memberikan kita berkat lewat apa? Bekerja. Firman Tuhan tadi katakan tidak boleh mencuri, tapi harus apa? Bekerja keras, ya. Harus bekerja keras. Lewat bekerja kita dapat uang, kemudian kita bisa mencukupi kebutuhan kita. Tapi adik-adik kan
belum bekerja ya. Iya. Kiki dan Momo juga belum bekerja. Iya. Adik-adik di rumah juga belum bekerja. Papa mama sudah. Nah, begitu ya, benar sekali. Jadi Tuhan mencukupi kebutuhan Kiki dan Momo dan adik-adik semua lewat apa? Tuhan memberkati papa mama, memberikan mereka pekerjaan sehingga mereka bisa mencukupi kebutuhan Kiki dan Momo dan adik-adik semua, ya. Iya. Jadi nanti kalau kamu besar juga sudah bisa apa? Sudah bisa bekerja, kamu bekerja dan mendapatkan uang untuk mencukupi apa? Kebutuhanmu, dan itu Tuhan pakai untuk memberkati kamu semua. Nah, adik-adik, itu sebabnya sejak kecil kalian sudah harus berlatih bekerja. Nah, seperti apa misalnya? Membantu orang tua di rumah. Supaya apa? Supaya kalian bisa terlatih. Nanti kalau sudah besar, kalian sudah tidak kaget lagi. Ya, kalian bisa bekerja dengan rajin, dengan baik, dan dengan penuh tanggung jawab. Ya, ingat ya adik-adik. Tapi ada satu hal lagi yang kakak mau jelaskan ini. Tadi kan dikatakan kamu harus bekerja supaya kamu bisa membantu orang lain yang sedang kekurangan. Nah, adik-adik, biasanya Tuhan tidak hanya memberkati kita sesuai kebutuhan kita saja, tapi Tuhan kadang-kadang memberi apa? Berkat yang lebih. Misalnya nih ya, kalau kebutuhanmu 10.000, Tuhan kasih 15.000. Terus lebih dong ya, 5.000 ya? Iya, iya. Benar ya? Iya. Nah, kira-kira menurut Kiki dan Momo dan adik-adik semua, Tuhan kasih lebih itu untuk apa? Untuk membantu orang lain, Kak. Untuk membantu orang lain. Nah, Ditabung. ditabung. Nah, Kiki ini suka nabung ya. Ya, benar ya, bisa untuk nabung dan bisa juga untuk membantu orang lain. Tapi dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Tuhan kadang-kadang memberikan kita berkat lebih supaya apa? Kita bisa membantu orang yang sedang kekurangan, orang yang sedang membutuhkan ya. Jadi kamu jangan jadi anak yang terlalu pelit hanya untuk diri sendiri ya. Tapi kamu juga harus membantu orang lain jika Tuhan memberkati kamu lebih dari kebutuhanmu. Nah, kenapa? Karena di sekitar kita adik-adik tahu nggak, banyak orang susah ya. Mereka kadang-kadang tidak bisa bekerja karena cacat ya, karena sakit. Mau tidak mau, siapa yang bisa memberikan mereka untuk kebutuhan? Tidak ada ya. Maka kita perlu menolong mereka. Atau ada yang sudah bekerja tapi gajinya kecil, nggak cukup, anaknya banyak misalnya ya. Nah, nggak cukup untuk kebutuhannya. Maka kita sebagai anak Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, kita harus berbagi sama mereka ya. Nah, dengan cara itu adik-adik kita menunjukkan apa? Ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat segala berkat. Jadi, kalau kamu menjadi anak yang baik, anak yang memuliakan Tuhan, kamu harus apa? Pertama, ya, kalau kamu mau tercukupi kebutuhanmu, tidak boleh dengan cara apa? Mencuri ya. Karena itu dilarang oleh Tuhan. Ingat ya Kiki dan Momo. Tapi kamu harus apa? Bekerja. Ya. Dengan giat ya, Kak. Ya, harus dengan giat ya. Maka kalau disuruh-suruh papa mama di rumah harus nurut ya. Iya. Itu menjadi latihan buat. Dan yang terakhir, kalau kamu sudah diberkati Tuhan, ingat tuh teman-teman atau saudara-saudara lain yang sedang kekurangan, kamu harus membantu mereka ya. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati adik-adik semua dan adik-adik bisa mempraktekkan di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau telah menolong kami lewat firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan terus memberkati kami sehingga kami semua boleh menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kiki dan Momo dan adik-adik semua yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, hari ini kita sudah selesai ya kebaktiannya. Dan di akhir kebaktian ini seperti yang kakak janji tadi, untuk Kiki dan Momo ada hadiah nih. Jadi Kiki boleh membawa pulang ya. Ini buat Kiki ya. Ya. Kemudian ini juga buat Momo. Ya, Tuhan berkati ya.
Salam buat papa mama di rumah ya. Ya. Ya, nah adik-adik sekalian, tugas kita minggu ini memang tidak ada ya tugas, tapi ada tugas minggu yang lalu, yaitu untuk membuat video kesaksian ya. Adik-adik, penting sekali kamu di usiamu yang sekarang untuk membuat sebuah video kesaksian bagaimana kamu ditolong oleh Tuhan Yesus ya, supaya Tuhan Yesus semakin dikenal oleh semua orang yang ada di dunia ini. Jadi adik-adik jangan lupa ya, nanti minta tolong papa dan mama untuk membantu kamu membuat sebuah kesaksian dan di video ini ya, untuk kita bisa tayangkan di minggu-minggu yang akan datang. Ya, itu saja adik-adik ya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah. Dadah Kiki, dadah Momo.